Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada, semoga selalu diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang barokah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali akan membahas sesuatu yang sangat menarik, sangat mendukung ya di dalam proses kita mengelola pabrik pakan misalnya, atau membuat pabrik pakan. Bagaimana sih mengontrol kualitas bahan baku pakan ternak kita sebelum kita olah, sebelum kita produksi menjadi pelet misalnya, atau konsentrat ataupun yang lain ya, sehingga benar-benar harus disiapkan dari bahan baku ya. Nah, langkah awal program penjaminan mutu ya, atau kualitas atau quality assurance adalah melalui pengawasan mutu ataupun kontrol kualitas atau quality control ya. Sejak awal kita sudah melihat bagaimana sih ininya bahan dasar ya yang kita punya, kita lakukan dari awal ya, kita seleksi mana yang bagus, mana yang tidak bagus, disortir. Nah, pengawasan mutu dilakukan pada setiap aktivitas dalam menghasilkan produk, dimulai dari bahan bakunya ya. Bahan baku kita lihat apa sih, misalnya produk jagung ataupun dedak ataupun polar, tepung ikan, itu sejak awal. Kemudian setelah itu baru kita lakukan di dalam proses produksinya ya. Setelah itu hingga di ujung-ujung itu harus diperiksa juga produk akhirnya, apakah peletnya sudah bagus, tingkat kekerasannya bagaimana, bahkan kandungan nutrien ya yang ada di dalam pelet kita itu sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Nah, semuanya itu harus kita lakukan ya, supaya kita menghasilkan sesuatu produk yang berkualitas dan nanti sama konsumen itu diterima dengan baik tentunya. Nah, bahan baku yang digunakan sebagai input dalam industri pakan ternak diperoleh dari berbagai sumber ya, mempunyai kualitas yang kadang-kadang sangat bervariasi ya. Jadi kita tahu bahwa misalnya dari kadar air saja atau bahan keringnya itu pasti berbeda karena kita biasanya sumbernya juga berbeda, waktunya juga berbeda. Kita juga punya musim-musim kemarau, musim penghujan ya. Kita tahu misalnya salah satu contoh ya, jagung misalnya ya. Jagung itu pada musim penghujan mungkin karena kelembapannya yang tinggi, itu bisa saja kadar airnya lebih tinggi. Nah, ini harus dilakukan suatu proses di mana benar-benar mutu jagung atau kualitas jagung yang kita peroleh itu adalah yang standar, yang siap diolah. Nah, bervariasinya kualitas bahan baku disebabkan oleh variasi alami ya, natural variation ya. Jadi ada variasi ya, alamiah saja, tetapi kita bagaimana strategi kita supaya benar-benar yang bahan yang kita dapatkan itu berkualitas dan dalam keadaan baik. Jadi yang kedua, variasinya karena apa? Karena variasi di dalam proses pengolahan, processingnya, dengan teknologi bagaimana kita memproses sampai ke jadi pakan jadi tersebut atau complete feed ya. Kemudian di dalam proses pencampurannya ya, di dalam proses mixingnya atau adulterationnya, dan penurunan kualitas itu bisa terjadi atau dikenal dengan aging and deterioration ya. Jadi di dalam keadaan, di dalam proses, mungkin di dalam pengiriman terjadi proses penurunan kualitas, mungkin karena terlalu lama ataupun impor ya, bahan impor yang jauh. Nah, kita sarankan
kalau misalnya bahan pakan ya diupayakan kalau toh masih ada di Indonesia, upayakan kita menggunakan produk yang ada di kita, karena bagaimanapun dia akan lebih segar ya. Kemudian mungkin tidak terlalu lama di dalam proses pengadaan barangnya ya, dibanding dengan mungkin dari jauh ya, kecuali misalnya tidak ada pilihan lagi ya, kita mau boleh buat ya, kita terpaksa impor. Dan kita upayakanlah untuk sama-sama mendukung. Kalau misalnya ada produk di Indonesia, ada produk lokal, kita pakai produk lokal ya, untuk mendukung semuanya bisa nantinya bisa sejahtera, bisa sukses, bisa istilahnya memutar bisnisnya bersama-sama tentunya. Kemudian variasi alami dan pengolahan bahan baku dapat menyebabkan kandungan zat pakan yang berbeda ya. Jadi proses itu nanti bisa menentukan apakah kualitas kandungan gizi bahan atau produk yang kita dapatkan itu berkualitas atau enggak, bagus atau tidak bagus atau kurang ya. Jadi ini akan menentukan sekali. Nah, bahan baku sering terkontaminasi atau sengaja dicampur dengan benda-benda asing yang dapat menurunkan kualitas, sehingga perlu dilakukan pengujian secara fisik untuk menentukan kemurnian bahan tersebut. Contoh misalnya yang gampang, kita punya dedak ya, ada juga yang nakal ya, akhirnya sekamnya juga digiling, dicampur dedaknya yang benaran ya dicampur sama dedak. Memang secara eksterior diamati dengan mata telanjang, kita tidak akan punya kemampuan untuk melihat itu apakah dedak benar-benar dedak yang berkualitas atau sudah dicampur dengan sekam ya, ataupun yang lain ya, dicampur dengan mungkin pasir yang mungkin secara kasat mata kita tidak bisa menentukan. Tetapi nanti di dalam proses screening, di dalam proses kita uji ya, pengujian laboratorium akan kelihatan apakah benar-benar kualitasnya bisa benar-benar sesuai dengan speknya atau bukan ya. Penurunan kualitas bahan baku dapat terjadi karena penanganan misalnya ya, penanganan di dalam proses itu ya, di dalam proses pengeringannya misalnya tidak sesuai dengan anjuran ya, kemudian pengolahan atau penyimpanan yang kurang tepat, gudangnya juga bocor misalnya, itu akan bisa menimbulkan terjadinya penurunan kualitas bahan. Nah, kerusakan juga dapat terjadi karena apa? Karena serangan jamur ya, akibat kadar air yang tinggi. Bisa juga dampak berikutnya adalah ketengikan, ransiditas karena sudah terlalu lama menyimpannya. Nah, ini juga bagaimana tatanan kita, pergudangan kita akan jelaskan nanti bagaimana mengatur supaya tidak terlalu masa simpannya terlalu lama, karena misalnya pengeluaran masuk barang sama pengeluaran barang itu tidak efektif, sehingga ada yang tertumpuk di dalam yang tidak mungkin kita keluarkan. Nah, ini yang hal-hal yang bisa terjadi. Dan serangan serangga tadi, gudangnya ya, di dalam penyimpanan itu tidak dikarungi, terbuka, apalagi gudangnya juga terbuka juga ya, bisa dipahami ini akan banyak serangga ataupun kutu yang akan menyerang ya. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena ini bisa merugikan, bisa amat sangat merugikan, karena kalau bahannya sudah tidak bagus mutunya, otomatis itu kita proses dan hasilnya pakan yang kita produksi itu juga kualitasnya akan rendah ya. Nah, pengawasan mutu bahan baku harus dilakukan secara ketat pada saat penerimaan ataupun pada saat penyimpanan ya. Nah,
Kita akan pelajari ini ya supaya kita paham ya, walaupun kita punya misalnya industri pakan yang kecil milik UKM, tetapi kalau kualitasnya bagus itu para konsumen pasti tidak akan berpaling ke lain hati tentunya. Dan ini akan mendukung supaya kita terus maju dan menjadi besar nantinya. Nah, proses produksi pakan ternak merupakan rangkaian aktivitas yang meliputi penggilingan ya. Nanti mungkin yang biji-bijian digiling dulu supaya nantinya di dalam proses pencampuran itu bisa homogen. Kemudian kita setelah dicampur, di mixing misalnya, itu kita lakukan pelleting ya, dibuat pellet dan dilakukan pengepakan ya, ataupun dikarungin. Nah, ini proses ya, produksi ini harus diawasi dengan ketat supaya kembali produk yang kita produksi itu dalam keadaan baik tentunya ya. Nah, bahan baku yang dibeli biasanya dalam bentuk dan ukuran yang berbeda. Untuk menghasilkan ukuran dan bentuk bahan baku memerlukan proses pencampuran, penggilingan dan proses pelleting ya, di mana ini menjadi produk jadi nantinya. Nah, pengawasan mutu selama proses produksi mutlak dilakukan, karena penggilingan dan pencampuran yang tidak sempurna tidak akan menghasilkan ransum seperti yang kita harapkan nih ya. Kita berharap benar-benar tidak hanya kualitasnya bagus, tetapi kualitas bagus itu terjamin dalam jangka yang panjang, jadi tidak berubah. Ada kontinuitas kualitas tersebut gitu. Misalnya minggu sekarang produksinya dengan kualitas proteinnya berapa ya, sesuai dengan standar, minggu depan juga produksinya harus tetap. Nah, ini harus dijamin, harus diproses mulai dari bahan baku ya. Jadi ada keajekan kata orang Jawa, ada yang standar yang harus kita pertahankan ya. Kemudian tindakan yang sangat penting dalam pengawasan mutu bahan baku dan proses produksi adalah pengambilan sampel ataupun sampling. Jadi mengambil sampelnya juga harus kita lakukan ya. Kalau misalnya jumlahnya tidak terlalu banyak ya, tapi kalau jumlahnya berkarung-karung itu kan harus kita tahu bagaimana mengambil sampel yang benar sehingga itu bisa terwakili. Nah, laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan canggih dan didukung dengan tenaga ahli yang berpengalaman tidak akan mampu memberikan data yang akurat tanpa didukung ketersediaan sampel yang tepat. Jadi walaupun peralatannya canggih misalnya yang terbaru, kalau kita mengambil sampelnya atau samplingnya dengan metode yang tidak benar, itu nanti tidak mewakili. Tahu-tahu ujung yang di sana ya, itu tidak bagus misalnya ini kualitasnya. Kita anggap yang bagian depan kita ambil, kebetulan ini gampang deh, kita mengambil di depan yang di depan, akhirnya mengambil gampang diambil di depan, kemudian yang tengah diambil, ternyata yang di depan memang bagus ya. Akhirnya begitu ini dianalisis bagus, begitu langsung kita pakai semua bahan itu, ternyata di bagian belakang kualitasnya tidak bisa atau tidak bagus, dan ini akan membuat produk atau pakan jadi kita tidak akan terstandar nantinya ya, tidak bisa dipertahankan kualitasnya. Nah, kita kembali ataupun masuk kepada preparasi sampel. Langkah awal untuk menjamin kualitas ransum adalah pengambilan sampel dan pengujian bahan baku sebelum dilakukan pembongkaran. Jadi dari ke produsen misalnya yang kita beli, kita pesan itu, sebelum masuk ke gudang harus disampling dulu ya. Jadi ini untuk menjamin mungkin secara eksterior bagaimana kondisinya, kadar airnya yang bisa dilakukan dengan quick test ya. Jadi tes yang secara cepat kita lihat, misalnya kalau jagung ya, kadar airnya
tidak banyak yang pecah ataupun yang tidak normal ya, keriput dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan sejak awal ya. Mungkin bau ya, kalau memang ini ya bisa di ini bau tengik enggak gitu. Ini juga sejak awal bisa kita lakukan. Nah, pengawasan mutu dan prosedur ya dianalisis tidak akan terlepas dari kegiatan pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel menekankan pada pola sampling, kemudian jumlah sampel yang diambil misalnya, ukuran sampel seberapa banyak sih, dan setelah itu penyimpanan sampel itu harus dilakukan dengan benar. Jangan sampai begitu kita dapatkan di awal ya ternyata bagus, begitu disimpan terjadi penurunan kandungan nutrien atau nutrisinya sehingga berdampak pada kualitas lagi ya. Nah, pola sampling pada industri pakan ternak secara umum terdiri dari simple random sampling ya, kemudian stratified random sampling, kemudian systematic sampling ya. Nanti silahkan kalau di random ya, kalau stratified ya silahkan, atau dengan systematic sampling juga bisa kita lakukan, semuanya bisa asal ya menggunakan sistem yang benar dan bisa nantinya menjadi representasi sampel kita. Nah, industri pakan ternak biasanya menggunakan kombinasi dari ketiga pola tersebut ya, baik untuk bahan baku curah ya, bulk ingredient ya, kemudian bahan baku kemasan budget ingredient ya, maupun bahan baku cair liquid ingredient. Nah, jumlah sampel yang diambil sama pentingnya dengan pola pengambilan sampel. Jadi seberapa banyak kita mengambil ya. Jadi kita kategorinya pakan itu ada yang dalam bentuk curah ya, bahan baku curah, maupun bahan baku cair ataupun bahan baku yang dalam karung-karung kemasan. Itu juga harus benar-benar kita pahami, kemudian dilakukan pengambilan sampel yang benar. Oke. Nah, sampel ya harus mewakili, harus representatif, diperoleh melalui 3 tahap, yaitu pengambilan sampel primer atau primary sample ya, kemudian sampel sekunder atau secondary sample, dan sampel uji atau inspection sample ya. Sampel primer itu apa? Sampel primer yang diambil beberapa titik pada sekumpulan bahan baku ya. Kemudian jumlah sampel primer yang banyak harus dikurangi menjadi sampel sekunder, kemudian dijadikan sebagai uji sampel yang akan dibawa ke laboratorium ya. Kalau apalagi kalau terjadi kecurigaan, loh kok tidak istilahnya baunya sudah ketengik misalnya, jagungnya kok banyak yang bopeng-bopeng misalnya, ada yang agak hitam, itu sudah mulai harus dicurigai bahwa bahan tersebut kemungkinan nggak bagus. Nah, kita berhak untuk menolak misalnya kalau sejak awal sebelum kita terima itu kita sampling, oh bahan tidak sesuai dengan spek misalnya, tidak sesuai dengan pemesanan kita ya, terpaksa harus kita kembalikan, karena biasanya pabrik pakan itu kita memesan dalam jumlah banyak ya, untuk stocking nantinya. Nah, pengambilan jumlah sampel harus memperhitungkan akurasi, tingkat kepercayaan, dan perhitungan ekonomis ya. Itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang apa sih peralatan samplingnya. Nah, sampling secara manual membutuhkan perlengkapan untuk mengambil sampel ya. Misalnya grain probe ya, seperti gambar di ini ya, di samping ada bag tryer, ada bomb sampler, dan alat pemisah sampel seperti riffler dan burner divider ya. Grain probe digunakan untuk mengumpulkan sampel berupa biji-bijian, bungkil kedelai misalnya, dan ransum akhir atau produk akhir. Itu kayak ini ya, kayak pipa ditusukkan, nanti di sampling, kemudian kita dapatkan sampel baru dianalisis. Nah, probe harus cukup panjang ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan bahan yang kita punya ya.
kemudian sehingga mampu menusuk misalnya sekitar 3/4 ke dalam bahan baku tersebut. Kalau dalam tumpukan yang besar, misalnya dalam karung, itu kan berbeda ya, minimal bisa tertusuk sampai 3/4 ke dalam bahan baku ya. Jangan sampai misalnya ternyata di tengah kualitasnya nggak bagus, itu tidak terdeteksi ya. Nah, prop yang tersedia dengan panjang standar misalnya ada 5, 6, 8, 10, bahkan ada yang sampai 12 meter ya. Kalau misalnya di tempat silo yang besar ataupun tumpukan yang besar, itu mau tidak mau kita harus memakai yang panjang tentunya. Nah, back tire terdapat dalam 3 bentuk, yaitu tape red back tire, double tube back tire, dan ya single tube open end back tire. Nah, di sini gambarnya ya, nanti tapered back tire terbuat dari stainless steel dengan bentuk ujung meruncing, dia digunakan untuk mengambil sampel tepung dan komoditi butiran dalam karung yang tertutup ya. Kemudian ada double tube back tire terbuat dari stainless steel ya, digunakan untuk mengambil sampel bentuk tepung baik pada karung terbuka ataupun karung yang tertutup. Kemudian ada dikenal juga single tube open and back tire terbuat dari stainless steel, digunakan untuk komoditas bentuk tepung dan karung terbuka. Ada bomb sampler, digunakan untuk mengumpulkan bahan baku cairan ya. Alat ini mempunyai panjang misalnya 12 sampai 16 inch dengan diameter 1/3/4 sampai 3 inch. Katup terangkat jika mencapai dasar tangki ataupun diangkat secara manual ya. Ini ya yang bom ya, yang bom sampler. Bukan bom ini ya, bom yang bisa meledak. Nah, sampel yang diambil dari setiap titik pengambilan dilakukan pencampuran nantinya secara merata dan homogen sebelum dilakukan pengurangan ya. Kemudian pengurangan sampel dapat dilakukan dengan menggunakan alat nih di samping ya, atau divider type ya. Ada burner ya, divider, dan ada yang riffler atau dengan menggunakan metode quartering ya. Nah, divider type ini digunakan untuk sampel bahan baku dengan ukuran partikel yang besar seperti butir-butiran utuh. Sementara sampel yang diambil dengan probe ya, sampel primer, dimasukkan ke dalam primary sampler dan mengalir melalui tabung menjadi sampel sekunder yang akhirnya menjadi sampel yang akan kita uji ya. Nah, alat dan teknik yang berbeda digunakan dalam mengambil sampel ya untuk komoditas yang berbeda. Nah, pada industri pakan ternak biasanya menggunakan kombinasi pola pengambilan sampel secara acak atau dikenal dengan random, bertingkat ataupun sistematik ya. Ada beberapa tahapan ya, atau 3 jenis bahan baku pakan dalam industri pabrik pakan. Yang pertama ya, yang kita kenal ya, bahan baku curah ya. Nah, bahan baku curah berupa butiran, bungkil kedelai, dan yang diangkut biasanya dengan truk ataupun kereta ya. Sampel diambil menggunakan grain probe tadi ya alatnya. Kemudian sampel diambil dari beberapa tempat dengan jumlah sekitar 2 kg setiap sampel. Kemudian jumlah titik berapa sih yang akan kita gunakan, itu paling enggak 10% dari jumlah yang ada. Hal ini untuk menjamin jumlah sampel maksimum yang bisa diambil sehingga diperoleh sampel yang benar-benar representatif terhadap barang yang kita punya ya. Ini sangat penting ya, kita berharap benar-benar apa yang kita dapatkan, bahan baku yang kita dapatkan itu kualitasnya memang begitu adanya ya. Jadi memang kita berharap ya berkualitas.
Kemudian bentuk bahan baku yang berikutnya adalah bahan baku dalam bentuk kemasan ya. Prosedur pengambilan sampel lain yang harus diketahui yaitu prosedur pengambilan sampel untuk kelompok bahan dalam karung. Nah, sampel yang representatif bisa diperoleh dengan alat penguji berujung runcing yang ditusukkan nantinya. Kemudian prosedur pengambilan sampelnya atau bahan baku dalam karung dilakukan dengan menusukkan probe tadi secara diagonal ya, secara diagonal, bukan lurus ya. Dari bagian atas ke bagian bawah karung. Nah, di gambar ini ya terlihat tergambar ya, jadi diagonal dia, jadi ditusukkan ke sini posisinya. Nah, sampel diambil dari seluruh karung jika jumlah karung 1 sampai 10 karung, dan sampel yang diambil dari 10 karung secara acak jika jumlah karung lebih dari 11 karung, kalau lebih banyak lagi. Namun ada beberapa teori yang berbeda dalam industri untuk menentukan jumlah karung ataupun sampel per kelompok ya. Jadi sebetulnya kalau ini tidak terlalu banyak karena yang tertampung di dalam probe ini juga sedikit ya. Tetapi kita berharap mewakili apa yang kita punya. Nah, berikutnya bahan yang dijadikan bahan baku untuk industri pakan ini, yang ketiga itu adalah bahan baku cair ya. Salah satu mungkin dalam bentuk molasses ini. Nah, pengambilan sampel bahan baku bentuk cair ya, seperti lemak cair ataupun molasses, beda ya antara lemak cair atau molasses, dapat dilakukan dengan menggunakan tabung gelas ya ataupun stainless steel berdiameter 3/8 sampai setengah inch ya. Nah, sampel paling sedikit diambil sebanyak 10% dari kontainer yang dikumpulkan minimal 0,586 liter. Nah, bahan baku cair sebelum dilakukan pengambilan sampel harus dilakukan pengadukan ya, dihomogenkan dulu agar diperoleh penyebaran bahan yang homogen dia ya. Nggak taunya banyak endapan di bawah, ternyata yang terambil cuma di atas. Nah, ini juga tidak mewakili nantinya. Nah, sampel diambil dari bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah kontainer ya, tergantung di mana dia ditempatkan atau kemasannya. Nah, industri pakan ternak di Indonesia biasanya melakukan 2 kali pengambilan sampel untuk bahan baku lokal ya. Yang pertama, sampling pertama ya saat bahan baku datang, dan sampling kedua dilakukan saat pembongkaran. Nah, kualitas bahan baku yang tidak seragam merupakan alasan utama kenapa dilakukannya sistem 2 kali pengambilan sampel ini ya. Jadi kadang-kadang variasinya sangat sangat lebar, dan kualitasnya juga karena berasal dari daerah yang berbeda itu juga berpengaruh, kemudian lama pengangkutan dan lain-lain, banyak faktor yang seperti dijelaskan di depan kita jelaskan ya. Nah, sistem ini merupakan bentuk ketidakpercayaan perusahaan terhadap supplier bahan baku lokal. Nah ya, karena tadi kadang-kadang banyak yang memalsukan ya, jangan salahkan ya, makanya perilaku yang tidak baik itu harus dirubah, harus kita pertahankan ya. Perilaku baik bahwa kita harus menjadi orang yang terpercaya, walaupun bagaimanapun itu adalah kunci kesuksesan di dalam proses bisnis nantinya. Nah, dilihat dari sisi teknis ya, pengambilan sampel dan penerimaan bahan baku, sistem ini kurang tepat tentunya ya. Kemudian pengambilan sampel pertama tidak representatif karena hanya dilakukan pada bahan baku yang terlihat ya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menerima ataupun menolak dan melakukan pembongkaran bahan baku. Sekali bahan baku yang dikirim dibongkar, berarti bahan baku tersebut telah diterima. Nah, ini yang jadi kendala. Harusnya nanti sistemnya harus diperbaiki.
rezeki kembali, sehingga benar-benar apa yang kita dapatkan sesuai dengan spesifikasi yang kita pesan, dan itu perlu dukungan semuanya, baik produsen ya ataupun yang kita yang sebagai industri pakan ya. Jadi harus benar-benar sama-sama amanah ya, jangan sampai saling merugikan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda tetap bersemangat, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menebar kebaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.